Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan diri kita akan naikkan pujian penyembahan, ku bersyukur Bapa. Semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami sepanjang hari ini, sekiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sekarang saatnya kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Kita nyanyikan matahari bersinar terang. Tepuk tangannya semuanya. Semua mengajak
Kita masih mau memuji Tuhan, dengan sukacita kita nyanyikan Gembira di Hati sambil bertepuk tangan. Yang semangat ya. Semuanya boleh duduk kembali karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
Shalom, Mem. Aduh, pinter, luar biasa. Mem percaya anak sekolah minggu yang di sini semua dalam keadaan sehat-sehat. Anak sekolah minggu yang ada di rumah juga Mem percaya selalu dalam keadaan sehat. Semua dalam lindungan Tuhan. Patuh sama orang tua, takut akan Tuhan. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Judulnya Sang Pembuat Mujizat. Anak-anak pernah merasakan mujizat enggak? Pernah men, gitu dong. Ya. Jadi kami percaya anak-anak yang di rumah juga pernah merasakan mujizat. Sebelum firman Tuhan kita sampaikan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kumpulan kami Bapa. Biarpun kami yang di sini dan anak-anak yang di rumah sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan Tuhan, Engkau ada mengurapi yang menyampaikan dan mengurapi hati dan pikiran anak-anak juga. Sehingga firman ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan kami, sungguh-sungguh mengajari kami supaya kami beriman teguh kepadamu. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir ibadah kami ini kami serahkan hanya ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita beri judul perikop minggu ini Sang Pembuat Mujizat. Nah, diambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Kita jabarkan satu-satu ayat ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, waktu Yesus meninggalkan rumah ibadat, dia singgah ke rumah Simon, ya kan? Nah, waktu di rumah Simon, rupanya ibu mertua Simon lagi sakit keras, demam keras, ya kan? Nah, mereka yang ada di situ minta tolong kepada Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan dia. Nah, begitulah Tuhan Yesus kita itu ya. Dia Tuhan Yesus yang suka membangun relasi, ya. Jadi dia pulang dari rumah ibadat, dia pergi ke rumah Simon, ya. Jadi anak-anak kalau habis ibadah perginya kemana? Hah? Kalau dulu perginya mungkin ya pulang ibadah, mungkin kadang-kadang diajak mama ke restoran, ya kan? Habis itu bersungut-sungut pulang mama, karena di pikirannya mau main game, ya kan? Tapi nggak boleh gitu lah anak-anak ya. Kita ingat, ikutin Tuhan Yesus. Dia suka berelasi, dia suka menjalin hubungan, dia kasih sama sesama ya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi orang-orang yang ada di situ peduli dengan ibu mertua Simon yang sakit. Jadi anak-anak juga kalau tahu ada teman-teman yang sakit atau keluarga yang sakit atau tetangga yang sakit, anak-anak harus peduli, ya kan? Ayo kita doakan yuk, yuk kita kasih yuk, kita tolong yuk apa yang kita bisa ya. Jangan diam aja. Jangan-jangan nanti kami doakan tapi asik main game, nggak ada berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus menceritakan bahwa mereka yang ada di situ peduli kepada ibu mertua Simon. Maka ia di ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Tuhan Yesus luar biasa ya. Demam keras tadi dihardiknya, ya kan? Kalau sekarang ini zaman Covid, kalau demam keras, Covid menghantui, ya kan? Kalau udah demam keras, wah ada sesak nggak? Langsung yang terpikir apa? Ventilator, ya kan? Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan demam keras itu dihardik aja sembuh, ya. Jadi anak-anak mari belajar beriman. Ketika kita sakit kayak manapun, ayo berseru-seru sama Tuhan Yesus. Kalau kau menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, sembuhkan juga aku Tuhan, sembuhkan juga mamaku, sembuhkan juga siapa yang sakit kita sebut namanya, ya. Pasti mujizat itu terjadi. Tapi setelah sembuh, perempuan itu bangun dan melayani mereka. Mereka itu siapa? Orang yang mendoakan perempuan itu tadi kan. Nah, jadi udah sembuh dia, dilayaninya orang-orang yang mendoakan dia. Artinya apa? Tuhan Yesus mau ketika kita sudah mengalami mujizat, kita jangan diem aja, ya. Kita bekerja, ada orang yang sakit, mungkin perlu kita kasih
kita kasih sekedar makanan, sekedar ciki, sekedar apa yang kita bisa, kita harus peduli ya. Itu tandanya kita sudah mengalami mujizat pribadi dari Tuhan Yesus ya. Supaya orang lain tahu dia kok baik banget ya. Dia udah pernah mengalami mujizat itu, makanya dia semangat melayani yang lain gitu ya. Jadi di ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang sakitnya yang menderita macam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Nah, setelah matahari terbenam, waktu itu kan hari Sabat ya. Kalau orang Israel tuh hari Sabat nggak boleh banyak beraktivitas. Bahkan menyembuhkan orang sakit sebenarnya nggak boleh ya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang paling dibutuhkan, dia kerjakan, ya kan? Nah, ketika hari Sabat sudah lewat, orang-orang tuh semua bawa orang sakitnya. Berarti orang-orang di situ peduli. Wah, kalau dia sembuh, aku bawa juga lah orang-orang yang ku kenal sakit supaya semua mengalami mujizat. Akhirnya, sesampainya di sana, orang-orang sakit itu satu persatu dijamah oleh Tuhan Yesus. Kenapa mesti satu persatu? Karena Tuhan Yesus mau supaya Talita, ya kan, Silinta, abang yang ganteng, ya kan, Tobia, bisa merasakan jamahan Tuhan Yesus yang langsung, supaya nanti enggak hanya dengar cerita per cerita, ya kan, mengalami langsung supaya masing-masing pribadi menjadi saksinya, ya. Jadi kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus karena kita sudah mengalami cinta kasih yang luar biasa secara orang per orang, ya kan? Bukan hanya cerita-cerita. Di ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara karena mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Nah, setan itu berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Setan kok kenal Allah ya? Hah? Kenapa setan kenal Allah, sayang? Karena setan itu pintar dan licik, ya. Dia pintar dan licik. Makanya anak-anak gampang terpengaruh sama setan, ya kan? Jadi anak-anak kalau waktu membaca firman lebih sedikit daripada main game, berarti udah mulai kerasukan setan, ya kan? Apalagi kalau gamenya tuh game-game kadang yang membuat kita takut, ya kan? Kadang-kadang gamenya membuat kita banyak bermimpi, banyak berhayal, ya kan? Jadi lebih bagus baca, suruh mama papa beli buku bacaan, ya kan, tentang bagaimana jadi anak Tuhan yang baik, ya kan, supaya kita tidak masuk dalam cengkeraman setan. Jadi kadang-kadang kita sakit pun mungkin aja ada setan yang berusaha mengganggu damai sejahtera kita, ya, yang mencuri kesehatan kita, supaya kita mengeluh, supaya kita bisa aja supaya kita putus asa, supaya kita nggak percaya Tuhan lagi. Tapi di sini Tuhan Yesus sang pembuat mujizat itu membuktikan setan memang pintar dan licik, tapi Tuhan Yesus lebih pintar lagi, lebih hebat lagi. Karena apa? Dia sang pembuat mujizat, ya. Jadi anak-anak, kalau kita sudah merasakan Yesus itu sang pembuat mujizat, seperti kita hari ini tadi hujan sangat lebat sehingga kita udah hampir putus asa, bisa nggak ya kita ibadah? Tapi rupanya Tuhan Yesus dengar doa kita, hujan berhenti dan kita bisa ibadah. Jadi anak-anak ceritakan sama teman-teman bahwa Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Jadi anak-anak, marilah anak-anak yang di sini, anak-anak yang di rumah tetap semangat. Kalaupun ada sakit penyakit menyerang, tetap percaya Tuhan Yesus itu sang pembuat mujizat. Ya, anak-anak mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa yang baik, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah si pembuat mujizat. Bapa, demam keras pun Engkau hardik Tuhan, sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Bapa, biarlah Engkau hardik semua sakit penyakit yang kami alami, sakit penyakit yang anak-anak kami alami, sehingga kami bisa bangkit menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman ini, berkatilah yang menyampaikan, berkatilah yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman sekolah minggu, Yesus kita sungguh si pembuat mukjizat. Kami sekeluarga terpapar COVID-19. Udah nggak berasa hilang penciuman dan demam. Kami isolasi mandiri. Berkat iman yang selalu disupport orang-orang yang mengasihi kami, terutama Mem yang selalu memantau dan mensupport semua yang kami butuhkan. Kami sudah 2 bulan dinyatakan sembuh. Ayo teman-teman, kita harus makin setia pada Yesus si pemberi mukjizat. Shalom. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Firman-Mu nyata. Haleluya. Hai teman-teman, pada minggu ini ayat hafalan diambil dari Daniel 4 ayat 3 yang berbunyi, betapa besarnya tanda-tanda dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Happy Sunday. Saatnya mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dan buat gerakannya dari pulau dan benua.
Siap-siap kita buat gerakannya bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. See you. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
kau dengar